Jadi kepada anak-anak, Ibu Gembala mau pesan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bayangkan kalau dalam menjalani hidup kita melupakan Sang Pemberi hidup. Shalom. Shalom. Hai semuanya. Hai juga. Selamat datang di podcast PPA ID 0281 Upus I Amang Kawangkoan. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Semoga hari ini kita sehat, semoga hari ini kita kuat, semoga hari ini kita semangat. Dan saat ini dalam podcast ini bersama saya sebagai host Mareska Pinasang dan telah hadir narasumber Gembala Feralian Sihotang MTH. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat. Ya, dan memulai podcast kita hari ini, kita akan mendengarkan perkenalan dari Gembala. Oke, terima kasih. Nama saya Gembala Lian Vera Hutagalung Sihotang. Saat ini saya sebagai Gembala di KGPM Sidang Sentrum Kawangkoan, sekaligus adalah penanggung jawab dari PPA Upus I Amang ID 0281. Saya kira perkenalan tentang nama sudah cukup, ataukah masih harus saya jelaskan lebih lanjut? Gembala juga adalah ketua Komisi Anak. Oh iya, oke. Sementara ini tidak lama lagi periode akan berakhir. Saya juga dipercayakan sebagai ketua Komisi Anak di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, pucuk pimpinan Se-Indonesia. Iya. Oke. Dan Gembala adalah ibu dari 2 orang anak. Bisa Ibu jelaskan? Saya memiliki 1 orang suami dan 2 anak. Anak yang pertama saat ini usianya 11 tahun. Dia baru masuk di sekolah menengah pertama dan siap untuk bergabung di SMP Nasional Kawangkoan. Lalu namanya Jeremy Elnathan Hutagalung. Kemudian anak saya yang kedua namanya Faith Immanuela Hutagalung. Dia baru berusia 4 tahun saat ini dan rencananya dia akan mulai bersekolah di Taman Kanak-kanak. Dan kita juga ingin mendengarkan awal pelayanan Ibu, pelayanan anak Ibu Gembala. Bisakah Ibu menceritakan awal pelayanan? Menceritakan awal pelayanan kepada anak-anak itu harus saya tarik jauh panjang ke belakang. Saya punya pengalaman khusus yang memotivasi ketika pada akhirnya menaruh minat khusus untuk melayani anak-anak. Jadi di gereja waktu saya masa kecil di Manado, saya usia waktu itu sekitar 11 tahun, jadi masih kelas 6 SD. Lalu yang saya dapati dari pengalaman masa kecil itu, di mana harusnya saya masih menjadi murid sekolah minggu, tetapi di jemaat, di gereja di mana saya ada ketika itu, terjadi semacam apa yang disebut atau diistilahkan lost generation. Jadi untuk yang akan memimpin atau melayani anak-anak. Pada akhirnya ada pengalaman waktu itu, saya bersama 2 teman saya yang jarak usianya lebih kurang 1 tahun, lebih muda dari saya, yang satunya dan 1 teman lagi 1 tahun lebih tua dari saya. Pokoknya kami bertiga sebenarnya adalah anak-anak sekolah minggu di waktu itu. Lalu kemudian ada kesempatan untuk mengikuti yang namanya penataran guru-guru sekolah minggu. Jadi karena tidak ada yang akan ikut serta, pada akhirnya pimpinan di jemaat kami waktu itu mengutus kami bertiga. Karena mungkin waktu itu pimpinan di jemaat melihat kami bertiga walaupun masih dalam usia sekolah minggu,
tapi banyak kali harus mengambil alih untuk memimpin teman-teman yang lain yang juga sesama anak sekolah minggu. Jadi ikutlah kami dalam kegiatan penataran tersebut, dan ada pengalaman menarik waktu itu karena di antara yang ikut hanya kami bertiga yang paling muda usianya. Namanya juga masih dalam kecil. usia sekolah minggu. Jadi sempat ada yang lebih senior usianya dari kami berujar begini, ini yang ikut dari jemaat kami katanya guru sekolah minggu atau anak sekolah minggu. Mungkin itu sesuatu yang lucu ya, tapi justru dari situ saya semacam mendapat motivasi untuk bagaimana kepedulian terhadap anak-anak benar-benar harusnya menjadi penting di dalam pelayanan gereja. Bahwa pelayanan bagi jemaat bukan hanya tertuju kepada orang-orang dewasa, tapi juga mulai dari anak-anak. Jadi mulai dari kesempatan itu, walaupun dengan usia yang masih muda, cara kami menangkap materi dalam penataran juga masih terbatas, tapi ada hal-hal yang membekali kami. Dan pada akhirnya setelah kembali selesai kegiatan penataran tersebut, kami lebih bersemangat lagi untuk mengajak teman-teman sesama anak sekolah minggu bergiat dalam beribadah. Kami saling mengajak, kami saling mendukung. Karena itu di usia seperti itu saya pernah punya pengalaman kadang-kadang harus menjumpai anak-anak yang usianya lebih muda lagi, lebih kecil dari kami. Mereka harus kami mandikan, mereka ketika itu orang tuanya sementara disibukkan dengan kegiatan lain, kami membantu mereka untuk menyiapkan diri datang ke ibadah sekolah minggu. Jadi itu pengalaman yang menjadi awal dari pelayanan untuk anak yang saya jalani sejak itu dan sampai hari ini. Dari apa yang telah Gembala bagikan tadi, ini juga bisa memotivasi anak-anak PPA yang di usia belasan tahun, bahwa mereka juga bisa terpanggil seperti ibu untuk melayani teman seumuran mereka ataupun melayani adik-adik mereka. Dan saat ini saya ingin mendengar dari Gembala, cerita Alkitab apa yang sangat teringat atau sangat menginspirasi berkesan, Gembala yang sangat berkesan, cerita Alkitab apa? Iya, cerita sekolah minggu kalau dari bahan-bahan Alkitab yang ada, saya kira masing-masing ada hal-hal yang menarik setiap kali itu disampaikan. Tapi satu cerita yang sangat berkesan di masa kecil ketika saya sekolah minggu, itu cerita yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kak Eka tahu ceritanya tentang apa? Tentang seorang bernama Sakeus. Jadi bagi saya cerita itu menarik karena di situ diceritakan orang yang kebetulan saya dalam ukuran postur badan tidak tinggi. Tetapi lebih dari itu, bahwa di cerita tersebut saya mendapati bagaimana kasih dan kepedulian Tuhan Yesus sebagai juru selamat terhadap manusia dengan segala keberadaannya. Jadi Sakeus yang pendek, Sakeus yang tidak luput dari kekurangan-kekurangan, oleh Tuhan Yesus justru dikasihi, dipedulikan, dan diberi kesempatan untuk menikmati berkat dari Tuhan Yesus. Jadi itu cerita yang sangat berkesan, yang tidak pernah saya lupakan. Salah satu di antara banyak cerita Alkitab yang pernah saya dapatkan waktu saya sekolah minggu dulu di gereja. Dan dari cerita ini juga mengajarkan kita bagaimanapun latar belakang dari kita orang dewasa ataupun anak-anak, kita bisa dipakai Tuhan menjadi seperti Gembala saat ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dengan umatnya, dengan kita manusia. Jadi menurut saya setiap manusia memiliki yang namanya kelebihan, tapi juga tidak luput dari keterbatasan. Namun di mata Tuhan siapapun kita adalah berharga. Tuhan sangat menghargakan kita. Barangkali ini bisa
menjadi dorongan untuk anak-anak PPA. Jangan pernah berkecil hati ketika kita mendapati bahwa dibanding teman kita mungkin dengan kelebihan-kelebihan khusus yang dia miliki, tidak kita miliki, jangan berkecil hati. Karena tiap-tiap manusia adalah berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan karunia yang tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi bahwa setiap manusia menerima karunia terindah dari Tuhan dalam hidupnya. Itu yang harusnya membuat anak-anak PPA tetap semangat. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa berkecil hati, tapi harus tetap bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Saya kira itu pesannya ya. Oke. Dan selanjutnya, apakah dari pengalaman pelayanan Ibu di pelayanan anak itu yang memotivasi Ibu menjadi seorang gembala? Iya, jadi memang motivasi pada akhirnya saya menjadi gembala, di mana kalau di gereja KGPM, gembala itu adalah pelayanan seumur hidup. Jadi ketika kita diurapi menjadi seorang gembala, maka ada komitmen di situ untuk memberi diri dalam pelayanan untuk Tuhan di tengah-tengah jemaat dan gereja sepanjang kehidupan, seumur hidup. Yang bisa menjadi alasan kuat mengapa saya pada akhirnya menjadi gembala, memutuskan diri menjadi gembala, memberi diri seumur hidup untuk pelayanan bagi Tuhan lewat jemaat dan gereja. Ada satu kesempatan saya menyampaikan pembinaan kepada guru-guru sekolah minggu. Saya sampaikan dalam pembinaan itu panggilan seseorang untuk melayani ada dua. Yang pertama yang diistilahkan sebagai panggilan lahir. Jadi seperti yang saya bilang tadi, masing-masing orang diberi karunia-karunia khusus oleh Tuhan sesuai dengan perkenanannya. Ada orang-orang yang memang dikaruniai untuk pada akhirnya menjadi pemimpin, menjadi pelayan. Itu panggilan lahir. Tetapi ada yang disebut dengan panggilan batin. Jadi di samping karunia yang Tuhan anugerahkan, di hati kita ada semacam dorongan khusus, dan saya yakin itu dorongan ilahi untuk pada akhirnya memberi diri dalam pelayanan. Kalau panggilan lahir memang saya mendapati ada karunia-karunia khusus yang Tuhan anugerahkan untuk pada akhirnya saya menjadi gembala, tapi juga lebih kepada dorongan batin untuk memberi diri dalam pelayanan ini. Saya memang di sekitar usia 10 tahun dulu, kelas 5 SD waktu itu, saya pernah mengalami yang namanya kecelakaan. Di bagian kaki saya sempat patah tulang, dan karena itu sampai hari ini ada bekasnya, nanti kalau bisa dilihat. Ya, lalu keadaan waktu kecelakaan itu saya cukup parah. Di samping kaki yang patah, ada bagian tangan yang juga retak tulangnya, ada bagian kepala yang harus dijahit, seperti itu. Nah, dalam proses dirawat di rumah sakit yang lebih kurang 2 bulan waktu itu, saya kemudian dihentar dengan pelayanan-pelayanan firman, doa, dibentuk sedemikian rupa untuk tetap menjadi anak yang bersemangat. Dan di masa kecil itu, nanti sesudah saya sekolah teologi, baru saya belajar tentang apa artinya janji atau juga nazar. Jadi sesuatu yang dijanjikan di hadapan Tuhan dan harus digenapi dan harus ditepati. Jadi nanti sesudah itu baru saya memahami seperti itu. Tapi di masa kecil semacam saya sudah punya janji, semacam janji pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan memberi saya kesembuhan, kaki yang tulangnya patah, boleh digunakan berjalan kembali, saya akan memberi diri menjadi gembala. Jadi itu janji masa kecil. Yang saya kira di usia saya yang masih 10 tahun, belum terpikirkan apakah yang saya ucapkan sebagai janji ini bisa saya wujudkan, ataukah di tengah perjalanan akan ada perubahan. Tapi pada akhirnya ternyata memang Tuhan berkenan. Dalam rancangan Tuhan yang saya yakini, Dia mengantar saya dari janji masa kecil lewat pengalaman
kecelakaan itu saya dibentuk dan pada akhirnya tidak berubah sampai selesai dengan sekolah di sekolah menengah atas. Saya mengambil keputusan memilih fakultas teologi untuk menjadi studi di perguruan tinggi yang saya jalani dan mempersiapkan diri untuk pada akhirnya menjadi gembala. Saya kira ceritanya cukup panjang karena dari masa kecil itu mengesankan sekali, Kak Eka. Dan dari cerita gembala sendiri itu juga menjadi inspirasi untuk anak-anak bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik untuk anak-anak. Semua proses dengan kaki ibu yang terluka, ternyata dari situ ibu belajar untuk berjanji kepada Tuhan dan ternyata Tuhan berkenan dengan Nasar. Yang ibu. Karena itu saya selalu meyakini, Kak Eka, ada bagiannya Tuhan, tapi Tuhan juga memberi kesempatan, ada bagian yang harus kita lakukan. Jadi bagian saya adalah menyampaikan harapan, mengucap janji, tapi kemudian dalam perkenanan Tuhan Dia memberkati sehingga apa yang saya janjikan itu boleh saya jalani sampai hari ini. Oke, dan kami juga ingin mendengar tantangan terbesar dalam pelayanan anak menurut Gembala. Oke. Hidup ini memang realitanya tidak selalu menyenangkan. Tantangan, persoalan, pergumulan bisa terjadi dalam semua segi kehidupan, termasuk dalam pelayanan untuk anak-anak. Jadi dulu waktu masih kecil, tantangan yang harus kami hadapi adalah yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang ketika jam ibadah sekolah minggu sudah tiba misalnya, kami sebagai pengajar sekolah minggu sudah siap untuk ke tempat ibadah, tapi kemudian singgah menjumpai anak-anak sambil mengajak mereka datang. Yang kami dapati hari Minggu pagi, orang tua diperhadapkan dengan kesibukan yang cukup padat. Di samping itu mereka sendiri juga akan menyiapkan diri untuk beribadah di gereja. Anak-anak, tidak semua memang, tapi ada juga kami dapati anak-anak semacam tidak dipersiapkan untuk datang beribadah sekolah minggu. Jadi tantangan yang ada di situ adalah kesediaan orang tua untuk turut berperan. Jadi kan yang lebih bertanggung jawab untuk kehidupan anak tentu adalah orang tuanya. Guru sekolah minggu ataupun tenaga pendidik anak benar diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani anak. Tetapi peran besar dari orang tua sangat menentukan. Jadi barangkali lewat kesempatan ini ada di antara orang-orang tua, anak-anak PPA ID 0281 yang berkenan mengikuti podcast ini. Sebagai gembala dari pengalaman pelayanan kepada anak-anak, sebelum saya menjadi gembala sekalipun, saya mendapati itu. Bahwa orang tua adalah orang-orang yang diberi kasih karunia oleh Tuhan dengan kehadiran anak. Tapi bahwa anak yang dihadirkan Tuhan bukan hanya menjadi objek di mana yang penting orang tua berusaha mencari kebutuhan secara jasmani, makanan, minuman, pakaian, bahkan sekolah secara formal anak-anak dipenuhi oleh orang tua, lalu ada hal yang dilupakan, ada hal yang dinomorduakan, yaitu kebutuhan rohani mereka. Bahwa kehidupan kita manusia ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Seperti seriusnya kita memenuhi kebutuhan jasmani kita, makan minum supaya tetap sehat. Apalagi kan Kak Eka di masa sekarang ini, kita harus meningkatkan imun tubuh kita dengan makan minum yang teratur, yang sehat. Tapi juga menyangkut iman, tidak hanya imun. Kehidupan rohani anak-anak juga harus serius kita penuhi lewat pelayanan yang terbaik. Maka tantangan yang ada dari pihak orang tua kadang-kadang kurang memberikan dukungan yang berarti dalam pelayanan anak. Ini saya kira harus sama-sama kita cermati dan sikapi dengan lebih bijaksana lagi. Tidak salah orang tua harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tapi jangan pernah melupakan tanggung jawab iman terhadap anak-anak
di dalam membimbing, mendidik, membekali mereka supaya sejak dari kecil, bahkan pemazmur bilang sejak dari dalam kandungan kita mendidik anak-anak kita supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Di era yang penuh dengan tantangan sekarang ini, kadang-kadang yang penting orang tua sudah membelikan HP untuk anak-anak, menyodorkan kepada anak, dan kita tidak mengontrol lagi apa saja yang mereka tonton, ya. Anak saya yang masih 4 tahun, satu kali dia bilang begini, Kak Eka, si Faith, dia bilang begini, "Mama, aku kan sudah hamil." Wow, saya sangat terkejut waktu itu. Saya langsung menyimpulkan ini akibat tontonan yang tidak terkontrol. Jadi siapapun kita, saya juga walaupun gembala adalah seorang ibu. Kesibukan-kesibukan dalam pelayanan, saya sering mengingatkan diri sendiri, mengingatkan suami saya, kami berdua sebagai orang tua untuk anak-anak kami. Yang satu masih kanak-kanak, yang satu sudah remaja, jelang dewasa. Bahwa sesibuk apapun kita, sebanyak apapun tugas-tugas pelayanan bagi orang banyak, pelayanan bagi anak juga penting untuk menjadi perhatian kita. Jadi saya kira ini kiranya memotivasi orang-orang tua untuk bijaksana kita mengatur waktu kita di antara banyak hal yang harus kita jalani dan urus, tapi urusan menyangkut perkembangan iman anak harus menjadi yang penting. Saya kira itu Kak Eka. Oke, dan kami juga ingin mendengarkan dari Gembala untuk anak-anak, karena apa pesan Ibu untuk anak-anak, untuk meyakinkan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa pelayanan anak, pelayanan rohani ini sangat penting bagi mereka. Iya. Jadi kepada anak-anak, Ibu Gembala mau pesan, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bayangkan kalau dalam menjalani hidup kita melupakan Sang Pemberi hidup. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini, kekuatan kita hanya dari Tuhan. Karena Dia yang memberi kehidupan ini untuk kita. Maka sangat penting di dalam menjalani hidup, kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu melibatkan Tuhan. Maka tetap rajin berdoa, tetap rajin beribadah. Walaupun sekarang di masa pandemik memang situasi serba terbatas. Anak-anak belum diperkenankan untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang mengumpulkan banyak orang dan seterusnya. Tapi kita memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kesempatan adanya perkembangan dari segi teknologi, adanya media berupa televisi, Facebook, dan media-media lainnya, sehingga walaupun mungkin untuk sementara bahkan kegiatan berkumpul anak-anak PPA harus ada batasannya, belum bisa berkumpul seperti tahun-tahun yang sebelum masa corona. Tapi paling tidak para tutor dan mentor, Kak Eka barangkali ini pesan juga untuk teman-teman tutor dan mentor di samping untuk anak-anak ya. Jadi tutor dan mentor berusaha untuk mengembangkan kreativitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam pelayanan bagi anak-anak PPA. Jadi anak-anak PPA juga jangan kehilangan semangat. Melalui media yang ada terus diupayakan supaya bekal-bekal yang dibutuhkan anak-anak walaupun di masa pandemik tetap terpenuhi. Karena itu kita juga bersyukur adanya Compassion di Indonesia sebagai lembaga yang dengan visi yang begitu baik mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak. Jadi menurut Ibu Gembala, kemiskinan yang dimaksud ini bukan cuma kemiskinan dari segi finansial, dari segi jasmani saja, tapi juga terutama jangan sampai anak-anak mengalami kemiskinan rohani atau kemiskinan spiritual. Padahal pengalaman di masa kanak-kanak yang harusnya diisi dengan keceriaan yang bisa berguna untuk membentuk
emosi kita, spiritualitas kita, semangat bersosialisasi kita. Ini dari kanak-kanak itu dibentuk. Karena itu upaya dari PPA mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Jadi tutor dan mentor tetap semangat bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk menjadi tenaga-tenaga pendidik bagi anak-anak. Ini adalah suatu anugerah yang sangat berharga. Jangan disia-siakan. Tantangan memang banyak, pergumulan tidak sedikit, tapi kita harus percaya pelayanan bagi anak adalah salah satu concern-nya Tuhan Yesus. Iya kan? Ketika Tuhan Yesus sedang letih, merasa lelah dalam cerita di kitab Injil, murid-murid memarahi anak-anak datang kepadanya, tapi apa kata Tuhan Yesus? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Jadi Tuhan Yesus menaruh concern kepada pelayanan bagi anak. Itu dasar kita. Sedangkan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Agung, peduli dengan anak. Maka kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani anak, mari melayani dengan setia. Mari memberi pelayanan yang tulus, supaya pelayanan kita diberkati. Dan anak-anak yang kita layani, kita harap dan terus kita doakan menjadi anak-anak yang terbaik. Terbaik terutama bagi kemuliaan Tuhan ya, Kak Eka. Oke, dan bisakah dari Gembala memberikan satu ayat Alkitab penutup podcast kita hari ini? Ayat yang saya senang itu Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi seluruh bagian dalam pasal 23 kitab Mazmur itu memberikan kita keteduhan dan ketenangan, memberikan kita keyakinan dan kepastian bahwa walaupun dalam hidup ini tidak sedikit tantangan-tantangan yang ada, termasuk tantangan kemiskinan, Kak Eka, tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tahu bagaimana cara memelihara kita. Kita harus tetap meyakini itu. Karena itu sama dengan itu lagu bilang, Dia selalu punya cara untuk menopangku. Ya, mari tetap yakin akan kasih dari Tuhan Sang Gembala Agung. Oke, terima kasih banyak Gembala untuk sharingnya, boleh berbagi dengan kita di podcast hari ini. Tuhan senantiasa memberkati Gembala juga keluarga. Saya juga berterima kasih Kak Eka untuk kesempatan ini. Semoga melalui sharing pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi Kak Eka, bagi anak-anak PPA, khususnya yang ada di PPA ID 0281 Upus Iamang, dan juga menjadi berkat bagi teman-teman, staff, tutor, mentor, implementer yang ada di PPA ini, bahkan lebih khusus, lebih istimewa lagi, menjadi berkat buat anak-anak. Tetap semangat, terus jaga kesehatan, yakin bahwa kita punya Tuhan Sang Gembala yang baik, yang akan terus memberkati kehidupan kita. Shalom. Shalom. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.